Alhamdulillah kita bisa kembali di hari Jumat yang besar ini dalam rangka sholat jamaah. Sholat jamaah dalam mengajar kita sholat yang bersyukur. Mudah-mudahan semua ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba dilihat halaman 115 paragraf terakhir kabar saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan atau menjelaskan nasihat seorang sufi Hasan Al-Basri yang hidup pada abad ke-2 menasihatkan kepada khalifahnya, kalau sekarang itu presiden. Jadi seorang alim rakyat biasa berani menasihatkan pemimpinnya, itu presiden. Jadi kalau khalifah itu zaman dulu, sekarang itu presiden kira-kira. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Abbasiyah. Jadi turunannya ini bisa nanti berujung kepada Umar bin Khattab. Kemudian yang dinasihati seorang presiden itu terima kasih sekali. Ada warganya yang bernasihat. Ini perlu diambil pelajaran. Banyak berpejabat saja dengan nasihat itu dikritik marah. Tapi kalau ini luar biasa, dia berterima kasih, meluruskan. Padahal orang baik, orang yang adil, orang yang dermawan. Waktu Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri pernah menulis surat ila Umar bin Abdul Aziz. Jadi isinya begini: amma ba'd, fa inna dunya daru zalim laisat bidari qawm. Dunia yang kau pimpin sekarang ini adalah rumah musida, rumah sementara, istirahat. Berasa berjalan kalau kita istirahat, itu harus berangkat, harus diterusin. Jangan istirahat lama. Laikat kita di koma, dia bukan rumah untuk tempat tinggal. Wa innama manzilah Adam minal jannah. Sesungguhnya Nabi Adam pernah diturunkan dari surga. Hukumatan sebagai suatu siksa atau sanksi dosa yang dilakukannya. Fahdarka ya Amirul Mukminin. Karena itu kau harus berhati-hati wahai Amirul Mukminin. Fa'in nazada minna tarkuha. Sesungguhnya bekal yang menjadi di dunia untuk akhirat, tarkuha, cara meninggalkan dunia itu. Kalau kita mencari bekal untuk akhirat. Wal ghina minha faqruha. Dan yang kaya di dunia ini nanti juga akan miskin hingga waktunya. Karena kekayaan tidak berlangsung lama, kemiskinan juga tidak berlangsung lama. Semua itu laha fikul itir pada setiap saat. Fikul itir fatir, setiap saat itu akan memakan korban. Orang yang mendewa-dewakan harta atau membangga-banggakan dia, satu saat dia akan kecewa kalau sudah terbentur dengan masalah. Ya. Padahal man a'azzaha, maka dunia akan menghinakannya orang yang memuliakan. Biasanya orang yang serba punya itu dia akan menderita kalau sudah hilang apa yang dimilikinya. Jadi padahal maka akan menghinakan man a'azzaha, orang yang memuliakannya. Wa tafakkara man jama'aha, juga akan memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Harta kita kumpulkan siang malam, kadang-kadang kita sholat, begitu kita kumpul, dan begitu harta terkumpul
wa tafakkara panjama'a. Dia kasami ya'kulu malayaniku. Dan dia ibarat racun yang dimakan oleh yang tidak mengenalnya. Wa fihi kifah, dan di dunia itulah ada bangkainya. Fakul biha al-mudawi, karena itu wahai kau amirul mukminin. Jadi ini fi'il amr. Kal-mudawi, seperti orang yang memberikan obat kepada orang yang sakit. Kal-mudawi jarok kamu, yaktami qalilan, dia ditulis sedikit, maka kata mayakron qalilan, khawatir bahwa dia akan mengalami hal-hal yang tidak enak, qalilan dalam jangka panjang. Wa yasbir ala siddati dawa, dan sabarlah dengan macamnya obat, pahitnya obat. Bahwa pada kuliah karena takut penyakit yang berkepanjangan. Fakta, karena itulah wahai hati-hati, wahai pemimpin, wahai amirul mukminin, hadidah al-dawa, rumah ini atau di dunia ini yang banyak menipu, wal khada'a, yang mempermainkan, allati bertajaya, di mana dunia itu selalu berhias, yang jauhah tetapi penipunya. Wapatanna ilmuliha, dan dia memberikan cobaan dengan tipu dayanya. Wahalat di amaliha, dan membiarkan dengan segala cita-citanya. Wasawafat bertoha, dan juga akan terpedaya dengan langkah-langkahnya. Pakat kalau awus, maka seakan-akan dunia itu seperti pengantin baru. Awus saya. Al-mahalliyah al-amrun ilayah, di mana semua mata tertarik padanya. Nazirah, melihatnya. Wal qulubu 'alaiha wa'iha, dan hati juga sangat rindu. Wal nufusu laha 'ashiqah, dan jiwa juga sangat mencintainya, asik. Wa hiya li azwajiha, dan dia kepada pasangan-pasangannya itu kullu qariya. Fala al-baqi bil mar'i muqtadir, tidaklah orang yang ada itu yang masih hidup bisa mengambil pelajaran dari orang yang telah lama mati. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita sudah menjadikan pelajaran. Ini menjadi pembicaraan menarik pelajaran itu orang yang masih hidup. Ya, orang berharta bisa mengambil pelajaran apa? Ya. Wa kafa bil mauti wa, cukuplah kalau orang meninggal itu pelajaran bagi hidup, bukan pelajaran bagi yang mati. Yang mati sudah tidak bisa berbuat apa. Itu pelajaran bagi hidup. Kalau maksudnya orang kita itu yang sekarang tidak bergerak sama sekali, kemarin masih lari-lari, kemarin masih sehat, ya. Kemarin masih goyah-goyah, kemarin rajin ibadah, kita ambil pelajaran. Ilmani mutakhir, wal al-akhir bil awal terjadi, dan juga tidak mengambil pelajaran orang yang awal dari yang akhir, orang yang akhir dari yang awal. Wala al-arif billah, dan juga tidak orang yang kenal pada Allah. Hina akhbaru anna mudakir, juga sebagai pelajaran. Fa'asiklaha, karena dia bersenang-senang kepadanya. Fadzafara minta dihajat ini, lalu dia merasa dulu dengan keperluannya. Faktor, lalu dia terpedaya. Waktu dan melampaui batas. Wanasya al-ma'ad, dan dia lupa dengan tempat kembali. Jadi akhirat sebagai tempat kembali itu kita lupa. Jadi dunia sebagai persinggahan sementara. Tempat kita adalah al-ma'ad, itu akhirat. Wanasya al-ma'ad, pasal walafina, dia sibuk dengan dunia. Hatta jalan ini sehingga dunia itu hilang.
sudah dipersembahkan. Fa'adzamat nadamatuhu, lalu dia menyesal. Biasanya orang menyesal itu, ya, itu kalau sudah tidak berdaya, ya, sudah sakit keras, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi dan begitu seterusnya. Fa'adzamat nadamatuhu, lalu dia menyesal dengan keadaannya. Wa kasurat hasaratuhu, dan banyak begitu. Ya. Wa syafa'at alaihi sakaratul maut, dan dia dikelilingi oleh tanda-tanda sakaratul maut. Wa ta'allamahu, dan dia merasa sedih yang luar biasa. Wa hasaratul maut wa ghalibat, kerugian-kerugian kematian itu telah memilikinya. Walau kebakinya, lanjut kita, tetapi tidak ada yang didapatkan darinya. Maaf, apa yang dia cari. Walau jurah binafsahu min rata, dan dia tidak dapat membebaskan dirinya dari keletihan dunia. Kenapa? Karena dia terus mencari dunia sampai nafas terakhir dan tidak berdaya apa-apa. Faktor terjadi dengan lalu yang keluar, maksudnya meninggal dunia tanpa ada dosa. Kalau dia bekerja, artinya dia meninggal dunia. Wafat lama Allah dari mahakimati, dan dia mempersiapkannya tanpa ada persoalan. Faktor karya akhirul ini. Karena itu hati-hatilah dari semua hai amirul ini. Singkatnya, nasihatnya adalah memberikan pesan kepada penguasa bahwa itu sebagai amanah, jadikanlah itu sebagai hal untuk bisa meringankan negara. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz satu-satunya penguasa dalam Islam, dia menjadi miskin gara-gara menjadi pejabat. Waktu dia menjadi pejabat, kekayaannya sampai 4.000 dinar. Tapi waktu dia pensiun sampai 40 dinar. Kenapa? Karena harta pribadinya dinafkahkan kepada orang miskin. Ini loh Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira ada tak pejabat kita begitu? Ya, baru jabat seminggu aja kekayaannya bertambah. Ini luar biasa. Dia 12 tahun menjabat sebagai presiden, hartanya makin habis. Kenapa? Karena kalau dana negara tidak ada, dia keluarkan uang pribadi. Setiap di subuh dia sudah mengantungi uang amplop, itu dia keluar, lalu dia sampai makin miskin rakyatnya, dan mukanya ditutup. Jadi penerima sedekah ini tidak tahu siapa itu yang memberikan sedekah pada saya. Mereka tahu setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Mereka bertanya, kok nggak ada lagi tidak? Karena memang orang meninggal dunia. Inilah Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin yang adil dan dermawan. Dan kita ingin sebenarnya seluruh penduduk Islam ini meneladani contoh yang baik dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.